binatang, bahkan lebih sesat daripada binatang. Ya, tadi yang dibacakan di rakaat yang kedua. Jamaah sekalian yang Allah muliakan, yang ingin saya ngobrol renungan kultum ya pada pagi hari ini adalah siapakah ashabul a'raf dalam Al-Qur'an. Selama ini kita mengetahui bahwa nanti di yaumul qiyamah ada dua golongan, ashabul yamin wa ashabul shimal, ashabun nar wa ashabul jannah. Ya, Bapak yang Allah muliakan, selama ini itulah yang kita imani dan yang kita imani. Surga, neraka, neraka, surga. Ahli surga adalah ahlul jannah, ahli surga adalah ashabul yamin, dan ahli neraka adalah ashabus simal. Ya, sebagaimana itu dijelaskan di dalam surat Al-Maidah dan di surat-surat yang lainnya. Ya, ashabun nar wa ashabul jannah, ashabul yamin wa ashabus shimal, seperti itu. Ternyata jamaah sekalian yang Allah muliakan, ada golongan yang ketiga, tidak ashabun nar, tidak ashabul jannah. Golongan yang ketiga adalah ashabul a'raf. Ashabul a'raf. Adanya ashabul a'raf ini, ya, adanya ashabul a'raf ini dalam Al-Quran, Allah ingin menjelaskan dan menjelaskan kepada kita semuanya, jangan sampai kita dalam beramal itu setengah-setengah ternyata. Ya, kita mulai ayat ashabul yamin dulu. Jadi ashabul a'raf ini dibahas, dijelaskan ya oleh para ulama, oleh para asatid, oleh para ahli tafsir dalam mengkaji kajian tafsirnya itu. Setelah beres mengkaji dulu mengenai nasib orang yang betul-betul dalam kehidupannya ini tahu arah, tahu tujuan, sehingga mereka ini terkontrol dalam hidupnya. Dalam surat Al-A'raf ayat 40, ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, kalau di ayat-ayat sebelumnya Allah itu menjelaskan kepada kita semuanya, ya bani Adam, imma ya'tiyannakum rusulun minkum yaqussuna 'alaikum ayati famanittaqo. Di ayat sebelumnya itu, sebelum berbicara masalah neraka, sebelum berbicara masalah surga, sebelum berbicara masalah Al-A'raf, ini masih di dunia. Seruan Allah kepada kita bagaimana? Ya bani Adam, imma ya'tiyannakum minkum yaqussuna 'alaikum. Ya bani Adam, wahai bani Adam, wahai bani Adam, imma ya'tiyannakum rusul minkum, rasul datang kepada kalian untuk menyampaikan risalahnya, untuk menyampaikan nubuahnya, untuk menyampaikan kitabnya. Bagaimana kata Allah? Famanittaqo, barang siapa yang bertakwa. Jadi di ayat ini Allah menjelaskan kepada semuanya, ikuti Rasul, taati Rasul, beramal, berjuang, beriman terus, dibimbing dari awalnya itu. Ya, famanittaqo wa aslaha, famanittaqo wa aslaha, famanittaqo wa aslaha. Ujungnya apa? Fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Tidak akan takut dan tidak akan bersedih. Di ayat berikutnya Allah menyampaikan, walladzina kadzdzabu biayatihi. Tapi sebaliknya, ketika datang Rasul dan kalian menyombongkan dengan ayat kami, wastakbaru anha, dan sombong, ulaika ashabun nar, mereka. Nah, ayat berikutnya. Baru di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita semua, walladzina amanu wa amilus sholihat. Jadi urusan orang-orang yang soleh, yang beramal soleh, yang beriman dan lain sebagainya, ya, itu sama Allah langsung dikelompokkan. Ashabul yamin dikelompokkan dulu sampai beres. Dari miliaran manusia itu sampai beres. Jangan sampai ada yang terzolimi. Jangan sampai ada yang tertinggal kecil apapun amal soleh, kecuali sama Allah itu dibalas, ditimbang, dibalas, diukur dan diukur. Ya, sampai beres semuanya. Jadi kebayang bahwa Pak, miliaran manusia satu orang, sampai semuanya dimasukkan ke surga. Sampai surganya itu seolah-olah surga itu sudah dikunci, beres.
Walladzina amanu wa amilus shalihat la nukallifu nafsan illa wus'aha ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Beres ahli surga, dimasukin seberes-beresnya, kunci setelah itu. Nah, kata Allah ingin menjelaskan dari mereka, wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin. Aku hapus, aku cabut perasaan yang ada di jiwa mereka itu apa? Ghillin, perasaan dendam, dengki, hasud, dan itu sama Allah diberesin semua. Jadi yang sudah masuk ashabul jannah itu, ashabul yamin itu betul-betul urusan hati saja sudah diberesin semuanya. Wa naza'na, kami cabut, min ghillin, ketika ada perasaan di antara mereka ghillin, itu dicabut sama Allah. Semuanya, tidak ada yang tertinggal. Sampai-sampai mereka mengatakan gimana? Rabbana alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah laqad ja'at rusulu rabbina bil haq. Beres semuanya. Nah, di ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan juga bagaimana nasib orang-orang yang berikutnya. Innal ladzina, orang yang ashabun nar. Yang ashabun nar dijelaskan. Beresin dulu. Innal ladzina kadzdzabu bi ayatina wastakbaru anha. Orang-orang yang kufur, orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan ayat-ayat kami, la tufattahu lahum abwabus sama wa la yadkhulunal jannah hatta yalijal jamalu fis sammil khiyat. Orang-orang yang Allah masukkan ke neraka, orang-orang yang menyombongkan diri, orang-orang yang bermaksiat, naudzubillah tsumma naudzubillah tsumma naudzubillah, la tufattahu lahum abwabus sama sekali tidak akan pernah lagi dibukakan abu bersama pintu-pintu langit. Wala yadkhulunal jannah, dan mereka sama sekali tidak masuk surga hatta yalijal jamalu, sampai fisamil khiyat, unta masuk ke lubang jarum. Mungkin nggak kira-kira? Ini kata para ulama ahli balaghah, ini adalah kiasan. Saking tidak mungkinnya orang kalau sudah dicap seperti itu, hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat, sampai unta masuk ke lubang jarum. Mungkin nggak kira-kira? Imma untanya dikecilin atau lubang jarumnya diperbesar. Kata Allah, kadzalika nazzil mujrimin. Itulah pembalasan kami kepada orang-orang mujrim. Beres semuanya. Ya, Bapak Ibu yang Allah muliakan. Di ayat berikutnya ada komunikasi di antara ahlun nar dan ahli ashabul yamin dengan ashabun nar. Komunikasi mereka itu, ashabun nar, ashabul jannah. Wa nada ashabul jannah ashaban nar. Orang-orang ashabul jannah memanggil kepada orang-orang yang ahli neraka. An qad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan. Hei ahli neraka, ashabun nar, ahlun nar. Masya Allah. Qad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan. Sungguh kami itu sudah super happy banget di surga ini. Ma wa'ada rabbuna haqqan. Kami ini happy, bahagia benar. Allah itu betul-betul memenuhi janjinya. Wa'ada rabbukum haqqan. Allah itu betul-betul janjinya luar biasa. Kami ini happy. Hai ahli neraka, ashabun nar, wa ashabun nar. Sesungguhnya kami ini sudah betul-betul happy banget, bahagia banget. Apa yang Allah janjikan, Allah juga penuhi. Dia bertanya balik, fahal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan. Apakah kalian wahai ahli neraka mendapatkan apa yang Allah janjikan? Mereka menjawab, qalu na'am. Ya, kami pun sudah mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah. Tiba-tiba malaikat ketika terjadi komunikasi, malaikat kemudian berbicara, mengumumkan, fa'adzana mu'adzinum bainahum anna la'natallahi 'alal zalimin. Hai ahli surga, hai ahli neraka, kata malaikat, laknat Allah buat orang-orang yang zalim. Beres urusannya. Ashabul yamin
ashabu shimal, ashabun nar beres semua. Jadi seolah masing-masing itu sama Allah dipenuhi janjinya bagi orang-orang yang beramal soleh, dan sama Allah juga dipenuhi janjinya bagi orang-orang yang sebaliknya. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Nah, bereslah Allah menjelaskan kedua nasib insan ini. Allah menjelaskan, wa bainahuma hijab wa 'alal a'rafi rijalun ya'rifuna kullam bisimahum. Ini Bapak Ibu, Masya Allah. Di antara ashabun nar, ashabul jannah itu, antaranya itu hijabun, ada dinding pemisah. Dinding ini namanya Al-A'raf. Makanya ayat ini yang menjelaskan ashabul A'raf ada dalam surat Al-A'raf. Boleh jadi di antara kita mungkin Al-A'raf ya hanya sebatas nama, tapi ternyata ada beberapa ayat di sini menjelaskan tentang apa itu Al-A'raf. Wa bainahuma, di antara keduanya hijabun, ada dinding. Al-A'raf, nama dindingnya adalah Al-A'raf. Para ulama ahli tafsir di sini menjelaskan kenapa dinding ini disebut Al-A'raf. Kata para ulama ahli tafsir di Ibnu Katsir, As-Sa'di, dan tafsir-tafsir yang lainnya, karena disebut Al-A'raf makanun murtafi'un aliyun. Ini tempat yang betul-betul tinggi sekali. Bapak Ibu yuk kita renungkan aja ya. Ini ayat ini tinggi sekali. Ketika satu pesawat 500 orang terbang dari Jakarta, 10 menit kemudian, setengah jam kemudian, kira-kira lapangan terbang kelihatan nggak? Kelihatan. Airport kelihatan nggak? Kelihatan. Semakin tinggi Jakarta kelihatan, semakin tinggi Jakarta kecil, semakin tinggi Jabodetabek kelihatan. Nah, dinamakan A'raf karena tempatnya tinggi. Saking tingginya adalah se-Jakarta Jabodetabek kelihatan. Itulah kenapa ada A'raf, karena tempatnya semakin tinggi, 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 dan tinggi. Saking tingginya maka penghuni Al-A'raf ini mengetahui dan mengenal siapa Bapak? Al-A'raf mengenal, li'annahum ya'rifun, karena mereka mengenal begitu tinggi, 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 tinggi orang-orang yang mereka kenal. Begitu tinggi kan kelihatan yang di bawah. Kalau para ulama tafsir menjelaskan semakin tinggi-tinggi, ke sebelah kanan kelihatan, Masya Allah, ini Pak Haji ini, Bapak Fulan ini, jadi tahu ini ahli surga, ini ahli surga, ini ahli surga, ahli surga. Jadi mereka mengenalnya semakin tinggi, 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 dia kelihatan kontras. 100% kelihatan siapa ashabul jannah dan siapa ashabun nar, kelihatan saking tingginya. Wa bainama hijabun ala araf ya'rifuna kullam bisimahum, mereka tahu dan mengenal semua karena tanda-tanda mereka. Wa nada ashabul jannah, begitu dia lihat Pak Haji Fulan, Bapak Fulan, Imam Fulan, Ustadz Fulan, tahu semuanya. Ini di surga, ini di surga, di surga, di surga, di surga, di surga. Kelihatan semuanya. Ditakdirkan kayak begitu. Sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-Imran. Ya, Al-Baqarah atau Al-Imran, yauma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh. Jadi kelihatan mereka bercahaya semuanya. Lihat sebelah kanan, semuanya bercahaya. Lihat sebelah kanan, semuanya indah. Lihat sebelah kanan, apa itu, istana luar biasa. Lihat sebelah kanan, madunya luas sekali. Lihat sebelah kanan, orang lagi berenang. Lihat sebelah kanan, orang lagi menikmati pepohonan, ditundukkan pepohonan. Lihat sebelah kanan, orang-orang pada menikmati bidadari. Lihat sebelah kanan, semuanya menikmati. Kata Allah dalam Al-Quran, ya'rifuna kullam bisimahum,
Mereka mengenal banget. Wanada, dia pun memanggil. Nih si Ashabul A'raf ini, yang berada di atas ini, mereka memanggil. Ashabal jannah, wahai ahli surga. Wahai ahli surga. Wahai ashabul yamin. Salamun alaikum. Salamun alaikum, keselamatan bagi kalian. Keselamatan bagi kalian. Keselamatan bagi kalian. Lam yadkhuluha. Sementara Ashabul A'raf ini, yang berada di atas dinding ini, yang jumlahnya boleh jadi ribuan, jutaan orang, lam yadkhuluha, tidak bisa masuk ke surga. Wahum yatma'un, mereka itu sangat pengen sekali. Sangat pengen sekali. Salamun alaikum, tapi nasib kami bagaimana? Di ketinggian begitu tinggi, dan dua-duanya disaksikan sebelah kanan Ashabul Jannah. Mereka mengenalnya. Ada Rasul, ada para sahabat, dan lain sebagainya. Bapak, ibu-ibu, tahu nggak apa yang terjadi? Begitu lihat ke sebelah kiri, naudzubillah, tsumma naudzubillah. Tadi kan dia di atas. Dia lihat ke kanan, kelihatan semuanya Ashabul Jannah. Begitu lihat ke sebelah kiri, wa idza surifat absaruhum tilqa'a ashabin nar qalu rabbana la taj'alna ma'al qaumidz zalimin. Ketika dia melihat ke sebelah kiri, yaitu ashabun nar, Rabbana, dia juga melihat bagaimana Abu Jahal, bagaimana Abu Lahab, bagaimana orang-orang yang selama ini, naudzubillah, tsumma naudzubillah, kelihatan semua. Dia nggak mau lama-lama melihat. Tidak mau lama melihat. Begitu lihat dia langsung, ya Allah, la taj'alna ma'al qaumidz zalimin, ya Allah. Kalau kesini salamun alaikum, tapi nggak bisa masuk. Tapi kelihatan terus, Bapak. Kebayangkan oleh kita semua tinggi, boleh jadi ketinggiannya ratusan kilo. Di atas ketinggiannya dan luas, semuanya kelihatan. Kesini salamun alaikum, kesini la taj'alna, ya Allah, janganlah kau jadikan kami menjadi orang-orang yang zalim. Itulah Ashabul A'raf. Ashabul A'raf adalah segolongan manusia yang Allah simpan di dataran yang paling tertinggi, dan mereka mengenal kepada penduduk neraka dan mengenal ke penduduk surga. Boleh jadi di atas itu kita melihat istri kita di sebelah kanan atau istri kita di sebelah kiri. Kita belum jelas. Boleh jadi begitu kita naik, mertua kita sebelah kanan, orang tua kita sebelah kiri. Boleh jadi begitu kita di atas, anak kita sebelah kanan, kita belum jelas. Boleh jadi begitu di atas, sebelah kanan tangga kita, sebelah kiri sahabat kita. Begitu kita di atas. Itulah Ashabul A'raf. Ashabul Jannah wa Ashabun Nar. Di atas itu ada Ashabul A'raf. Disimpan oleh Allah yang paling tinggi. Bagaimana kalau seandainya nasib kita berada di situ? Kata para ulama, perbanyaklah berlindung. Tidak masuk neraka, tidak masuk surga. Tapi 24 jam kalau seandainya waktu itu berfungsi, 24 jam pemandangannya seperti itu. Kalau 1 hari tinggal di situ, kalikan 1000 tahun. Belum masuk neraka, belum. Bagaimana kalau 5 hari? Bagaimana kalau 10 hari? Bagaimana kalau setahun di atas dinding tadi itu? Dinding ini ada view-nya, ada pemandangannya. Pemandangan sebelah kanan rahmah, dan pemandangan sebelah kiri azab. Ada pemandangannya, ada view-nya. Pertanyaannya lah, Pak Ustadz,
Siapakah Ashabul A'raf itu? Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, Al-Imam As-Sa'di. Mereka menjawab, Ashabul A'raf adalah mereka-mereka yang tidak masuk surga, masuk neraka. Kenapa coba Bapak? Humul ladzina yatawasau a'maluhum. Begitu ditimbang ini orang, kata Ibnu Abbas, Ibnu Katsir, Al-Imam As-Sa'di dalam tafsir At-Tabari dan Ibnu Katsirnya, mereka itu begitu ditimbang, amalnya istawat sama 50-50 itu. Jadi begitu ditimbang itu sama 50-50. Tidak ada yang kelebihan 1% pun, tidak ada. Ada ulama yang menjelaskan, ada orang yang berjihad fi sabilillah, tidak izin orang tuanya. Ada orang yang jihad fi sabilillah, tapi masih punya hutang. Ada juga yang menafsirkan, siapa Ashabul A'raf? Mereka yang berjihad fi sabilillah, tapi juga durhaka kepada orang tuanya. Tapi kebanyakan yang dikenal di kalangan para ulama tafsir bahwa Ashabul A'raf tersebut adalah humul ladzina, mereka itu adalah istau mizanuhum, sama amal timbangannya. Salat jalan, maksiat boleh jadi ya, naudzubillah tsumma naudzubillah, maksiat jalan. Jadi berimbang. Pak Ustadz kan kita harus tawasud, Pak Ustadz kan kita harus sem-sem, harus sama-sama. Begitu ditimbang ternyata ini jalan, ini amal soleh, ini anak amal salah, ini ada amal soleh, ini anak amal yang kebalikannya. Terus ditimbang-timbang, ujung-ujungnya itu adalah sama. Nah inilah Ashabul A'raf, sama. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Ashabul A'raf ini sampai-sampai mereka itu menyaksikan bagaimana jeritan ahli surga, bagaimana happy-nya, bagaimana jeritan ahli neraka, bagaimana jeritannya, bagaimana happy-nya orang ahli surga. Nih jeritannya, ini sebelum kita tutup ya. Apa jeritannya? Wa nada ashabun nar ashabal jannah. Orang-orang ahli surga itu, ahli neraka itu memanggil orang-orang yang berada di neraka. Ini komunikasi seperti itu Ashabul A'raf tahu. Apa komunikasinya? An afidhu alaina minal ma' aw mimma razaqakumullah. Bapak, ibu-ibu, kalau kita melihat orang yang disiksa, kita tahu ini lagi disiksa, gitu, tapi kita nggak bisa apa-apa. Gimana kira-kira? Jeritan air mata. Ketika kita menyaksikan seseorang diponis sekian tahun di depan kita, tapi kita nggak bisa ngebela. Di depan kita, persis. Beberapa tahun yang lalu saya sempat jadi penerjemah di Mahkamah Konstitusi, di Mahkamah Agung yang ada di kota Mekah. Hakim nyari ke kantor Islamic Center nyari Ustadz Indonesia. Akhirnya waktu itu kita terdaftar secara legal di Islamic Center. Singkat cerita, ini pengalaman bagi saya lihat langsung hakim nanya kepada khadimah Indonesia, pembantu Indonesia yang sudah berbuat yang tidak senonoh. Tangannya dirantai di depan saya, ini warga Indonesia, kakinya dirantai depan saya. Sidang berkali-kali tidak selesai. Kenapa nggak selesai? Karena khadimat ini senantiasa pura-pura tidak ngerti, gini terus. Ajib, jawab, kenapa? Ya gini terus. Pada jam sekian, apa yang kamu lakukan? Diam terus. Dengan dia berapa kali? Dia diam terus. Jadi berkali-kali di sidang tidak ada solusinya. Akhirnya carilah penerjemah dan kita ketemu. Begitu kita ketemu, satu sisi kita ingin membela nasionalisme sebagai sama-sama warga Indonesia, satu sisi gimana kita membela yang seperti itu. Dirantai tangannya, dirantai kakinya di depan kita.
Ashabul A'raf menyaksikan gimana jeritan ashabun nar kepada ashabul jannah. Apa jeritannya? An afidu alaina minal ma. Hei ahli surga, minta minum, haus, haus, kepanasan, haus. An afidu alaina minal ma. Haus, sakat celakwe. Sedikit saja, an afidu alaina minal ma, minta minum, haus, panas, haus. Kalau emang tidak ada minum, apa aja, yang penting apa yang bisa dimakan, yang penting apa yang diminum. Au mimma razaqakumullah. Qalu, ahli surga menjawab, innallaha harramaha 'alal kafirin. Haram. Gimana saya mau ngasih? Ini buah-buahan, ini sayuran, ini minuman, ini jus, ini madu, ini susu. Tapi gimana? Allah mengharamkan. Innallaha harramaha 'alal kafirin. Alladzina ittakhadhu dinahum lahwan wa la'iban wa gharratuhumul hayatud dunya. Orang-orang yang seperti yang tadi, yang menjerit kepada ahli surga minta minuman, kata Allah gimana? Falyawma nansahum kama nasu liqa'a yaumihim hadza. Kami lupakan mereka sebagaimana dulu mereka pun melupakan kepada kami. Nah, seperti ini ashabul a'raf itu menyaksikan. Lihat ke surga seperti itu, happy dan bahagianya. Lihat ke neraka seperti itu. Ashabul a'raf ialah mereka-mereka yang ketika ditimbang dalam hidup kehidupannya, amal solehnya adalah sama. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Seiring dengan waktu, hatinya menjerit. Seiring dengan waktu, kesedihannya luar biasa. Seiring dengan waktu, nasibnya tidak jelas. Seiring dengan waktu, jeritan dengan dua pemandangan ini. Akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi adalah, Masya Allah, tabarakallah, bapak, ibu-ibu yang Allah muliakan. Udkhulul jannata la khawfun alaikum wa la antum tahzanun. Seiring dengan waktu, ashabul a'raf itu sama Allah, masuklah kalian ke surga aku, kata Allah. Masuklah kalian kepada surgaku. Hai ashabul a'raf, sini. Turun kalian ke bawah. Turun kalian ke bawah. Masuklah ke surga. La khaufun alaikum wala antum tahzanun. Jangan sedih, jangan takut, jangan khawatir. Kalian sekarang sudah menjadi penghuni ahli surga. Masya Allah, dengan cinta dan rahmat Allah, akhirnya ashabul a'raf yang sudah menanti, merindu di sebuah tempat yang begitu tinggi, nasibnya jelas. Ending mereka itu adalah dengan rahmat Allah, surga dan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian yang Allah muliakan, sekalipun endingnya kita akan dimasukin ke surga, ya, jangan sampai kita pun menjadi ashabul a'raf, karena luar biasa, ya, tekanan psikologis kalau bahasa sekarang itu, tersiksa terus-terusan berapa ribu tahun kita tidak tahu, walaupun ujungnya itu tidak sempat masuk neraka, tapi Allah ujungnya masuk surga. Sekian kultum taklim subuh yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi dan motivasi bagi kita semuanya, sehingga kita semua dalam kehidupan ini adalah kita maksimalkan berusaha semaksimal mungkin, step by step menuju dan bersemangat beramal soleh. Itulah cara kita memanai dan menjiwai hidup dan kehidupan ini. Sekian, atur nuhun wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.